Halo adik-adik, selamat tahun baru. Di tahun yang baru ini, Dengan sukacita dan harapan yang baru, kita pasti sudah tidak sabar nih Kak Yefri untuk segera memulai ibadah pertama kita di minggu pertama di tahun ini. Yuk kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah. Yefri, Kak Yefri sedang apa? Kak Susan nggak tahu. Aku lagi buat video yang lagi trending nih Kak Susan. Ya ampun Kak Yefri. Oh iya Kak Yefri, by the way kakak sudah mempersiapkan materi firman Tuhan yang akan kita sharingkan kepada adik-adik hari ini. Oh iya ya Kak, sampai lupa. Maaf ya Kak Susan. Aduh Kak Yefri. Shalom kakak-kakak, sedang apa? Kak Yefri keren sekali loh hari ini. Yoi Keina, shalom juga Keina. Terima kasih. Kakak sedang bikin video yang lagi trending di... Kak, sudah jangan dilanjutin. Nanti malah buat adik-adik yang di rumah jadi ikut-ikutan seperti kakak nih. Sampai lupa deh, jadinya mau melakukan hal yang lebih penting. Buat video apa kak? Aku jadi penasaran. Nah, sebelum kita lanjutin nih adik-adik dan Keina, kita mau menyapa adik-adik semua yang di rumah dulu ya. Oke Kak Susan. Shalom adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Pasti semua kita penuh semangat ya Kak Yefri. Wah, pastinya kalian penasaran seperti Keina, tidak? Betul banget nih Kak Yefri, kayaknya semua pada penasaran deh. Tapi adik-adik, sebelum kita lanjut ke cerita firman Tuhan hari ini, kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan dulu nih. Oke, tapi sebelumnya kita mau awali ibadah kita hari ini di dalam doa. Ayo kita semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk hari ini Bapa. Engkau telah kumpulkan kami kembali, kami dapat beribadah meskipun melalui online. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau hadir di setiap kami Bapa. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang pimpin ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biarlah semuanya berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Dan sekarang kami anak-anak-Mu siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan sama-sama Kak Jeffrey katakan amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, muji tiap hari, nyembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, muji tiap hari, nyembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh.
suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Ku datang cari wajahmu, hanya di dalam hadiratmu. Ku sujud menyembah Yesus, ku rindu dekat padamu, hanya di dalam kediamanmu. Ku kuat, ku tenang, ku mau dengar suaramu, Yesus, berjalan bersamamu, Yesus, selamanya Kau yang ku sembah, Immanuel, Kau Allah besertaku. Bapa, ku datang cari wajahmu, hanya di dalam hadiratmu. Ku sujud menyembah Yesus, ku rindu dekat padamu, hanya di dalam kediamanmu. Ku kuat, ku tenang, ku mau dengar suaramu, Yesus, berjalan bersamamu, Yesus, selamanya Kau yang ku sembah, Immanuel, Kau Allahku. Ku mau dengar suaramu, Yesus, berjalan bersamamu, Yesus, selamanya Kau yang ku sembah, Immanuel, Kau Allahku. Ku mau dengar suaramu, Yesus, berjalan bersamamu, Yesus, selamanya Kau yang ku sembah, Immanuel, Kau Allah besertaku. Adik-adik, yuk kita ambil sikap duduk yang manis, lalu persiapkan juga hati, telinga, dan pikiran kita. Karena sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kak Susan, Ya, Kak Yafri. kenapa sih tidak boleh ngajarin anak-anak membuat videonya?
Ini kan bagus Kak, namanya kreatif Kak Susan. Iya Kak Yefri, menjadi kreatif itu sangat baik. Tetapi jika kreatif itu sampai merubah gaya berpakaian kakak, cara berbicara kakak, atau cara kakak melakukan kegiatan sehari-hari, pada akhirnya Kak Yefri itu bisa menjadi gaya hidup yang baru loh Kak. Gaya hidup itu apa, Kak? Gaya hidup adalah bagaimana cara hidup seseorang atau sekelompok orang setiap harinya adik-adik. Misalnya nih, ada sekelompok orang yang sangat peduli dengan lingkungan. Mereka jadi sangat peduli nih adik-adik tentang bahayanya sampah plastik. Jadi mereka memiliki gaya hidup tanpa plastik. Jadi setiap hari nih Kak Yefri, mereka tidak mau menggunakan plastik dalam bentuk apapun itu. Gaya hidup mereka membuat lingkungan menjadi lebih sehat dan tentunya menjadi lebih bersih adik-adik. Gaya hidup seperti ini adalah gaya hidup yang baik untuk kita juga lakukan. Oh, berarti jika kita setiap hari melakukan hal yang sama, itu akhirnya tanpa kita sadari menjadi gaya hidup kita ya Kak Susan. Nah, itu yang tadi aku maksud Kak. Sebelum ini kan Kak Yefri tidak pernah nih adik-adik berpakaian dengan topi, dengan kacamata hitam seperti ini, dan bergaya-gaya nyanyi rap gitu kan gak pernah Kak Yefri sebelumnya. Tapi karena setiap hari Kak Yefri aktif di sosial media dan mulai meniru apa yang kakak tonton atau yang kakak lihat. Dan tanpa kakak sadari, itu sudah menjadi gaya hidup kakak loh. Wah, berarti tidak semua yang kita tonton atau lihat di sosial media itu bisa membuat kita memiliki gaya hidup yang baik ya Kak? Benar sekali Keina, dan ternyata hal itu juga terjadi loh di zaman Nuh. Nah, kakak punya satu video nih yang bagus untuk adik-adik semua. Yuk kita lihat videonya bareng-bareng. When God created the world and everything in it, He made man in His own image to live here and take care of the world. However, humans started doing evil things and stopped following His commands. They did not pray to Him, and they only cared for their own comfort. There was only one man who loved God, Noah. Noah loved and worshipped God. He believed in God even though nobody else did. He also taught his family to love and fear God. Noah, you are a good man. You are righteous and you live a good life with your family. But the world has become evil and all the people in the world deserve to die. I will send a great flood that will destroy the whole of earth. It will rain without end for 40 days. You will have to build an ark for you and your family. You will also be taking many animals along with you so that they can survive too. Do not worry. I will give you all the instructions you need. Just follow them and you will be able to build it without any problem. I will do as you say, my Lord. And as God instructed, Noah started to cut down trees. He made big planks out of the wood to build his ark. Noah, what are you doing? Hello, friend. I am building an ark. My dear friend, God, our Creator, spoke to me. He said that He is angry with the people, and He is going to destroy all living beings with a flood. God will send heavy rains. It will rain non-stop for 40 days, and a flood will come and wipe out everything. The villagers laughed loudly and returned to their homes. By now, Noah had gathered all the food grains, the seeds, and the animals. He stored the food grains in the ark. God then made the animals arrive in pairs. Every animal and bird on the earth waited in line patiently to enter the ark. Once they had entered the ark, the door was closed and the ark was sealed shut. As soon as the ark was sealed, the first drops of rain began to fall on earth. The villagers were amazed, as there had not been any rains for a very long time. It continued to rain for days, and soon the water was flooding the village. People in the village were running for shelter, as their homes had been swept away by the flood. Meanwhile, Noah, his family, and the animals he had brought with him were safe and warm in the ark.
all living beings were drowned, and even the highest mountains were covered by the flood. After 40 days and 40 nights of rain, it stopped raining. The water level slowly started coming down. Soon, the ark came to a stop on top of a dry mountain. Then God spoke to Noah. Noah, you can step out to the land. You can now lead a new life with your family. I promise that I will never again send the floods. As a reminder of this promise, God created a beautiful rainbow. Gaya hidup Nu keren juga ya Kak. Meskipun waktu itu semua orang senang berbuat jahat, tapi Nu masih bisa hidup benar di hadapan Tuhan loh adik-adik. Itulah istimewanya Nu Kak Yefri. Karena gaya hidup Nu adalah takut akan Tuhan adik-adik. Ia tidak hidup sama seperti orang-orang lain yang hidup pada masa itu. Bagi Nu, Tuhan adalah nomor 1 loh adik-adik. Dan dia hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa kita bisa punya gaya hidup yang seperti Nuh, Kak? Lalu bagaimana caranya, Kak? Tentu saja bisa, Keina. Gaya hidup takut akan Tuhan bukan berarti setiap hari kita menjadi takut kepada Tuhan, Keina. Tetapi takut akan Tuhan artinya kita menghormati Tuhan sebagai satu-satunya pencipta alam semesta ini dan membuat Tuhan sebagai yang paling utama di dalam kehidupan kita semua. Saat kita menyadari bahwa kita adalah makhluk ciptaan Tuhan, maka kita akan menghargai dan menjaga semua yang telah Tuhan ciptakan. Lalu membuat Tuhan sebagai yang paling utama di dalam hidup kita, maksudnya apa itu Kak Susan? Jadi Kak Yefri, membuat Tuhan sebagai yang paling utama di hidup kita itu artinya kita memiliki hubungan dengan Tuhan setiap harinya. Hah? Setiap hari, Kak? Bagaimana caranya, Kak? Begini Keina, seperti kamu ketika tidak bertemu Papa 1 hari. Lalu apa yang akan Keina lakukan? Aku akan video call dengan Papa. Atau Papa aku yang akan video call aku, Kak. Nah, benar sekali Keina. Begitu juga dengan kita kepada Tuhan. Setiap hari Tuhan rindu loh untuk ngobrol dengan kita. Sama seperti jika kamu rindu untuk ngobrol sama papa kamu. Kita bisa memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan sama seperti dengan papa kita loh. Yaitu dengan berdoa, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, dan merenungkan Alkitab setiap hari. Tapi aku setiap hari sibuk sekali, Kak. Tugas sekolahku banyak. Dan kadang aku lelah sekali kalau mau saat teduh. Lalu, apa kamu ada waktu untuk bermain gadget? Dan berapa jam biasanya kamu habiskan untuk bermain gadget setiap harinya? Ada, Kak. Aku bermain gadget setiap hari paling sedikit 2 jam. Nah, Keina, boleh tidak kalau waktu bermain kamu itu dibagi juga untuk Tuhan? Mungkin awalnya akan sulit, tetapi jika Keina mau membiasakan diri setiap harinya untuk berdoa, membaca Alkitab, dan merenungkan firman Tuhan, maka kamu bisa loh memiliki gaya hidup takut akan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Nuh. Baiklah, Kak. Aku akan mencoba untuk melakukannya setiap hari. Wah, luar biasa sekali Keina. Kakak yakin Tuhan pasti akan senang sekali dan kamu juga akan semakin mengenal Tuhan secara pribadi setiap harinya. Saya juga mau belajar menjadi gaya hidup takut akan Tuhan nih Kak Susan. Seperti Nuh Kak, mulai sekarang saya akan mengurangi waktu saya membuat video dan aktif di media sosial. Saya jadi sadar sekarang, ternyata saya sudah terlalu banyak membuang waktu saya di media sosial nih dan memiliki waktu yang lebih sedikit dengan Tuhan. Terima kasih ya Kak, sudah mengingatkan saya kembali. Nah, sama-sama Kak Yefri. Nah, adik-adik yang di rumah, yuk kita semua semangat ya untuk memiliki gaya hidup takut akan Tuhan sama yang seperti dilakukan oleh Nuh.
Tuhan pasti senang sekali dan bangga melihat adik-adik yang lebih memilih untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan dibandingkan melakukan hal-hal yang sedang trending atau yang sedang disukai banyak orang seperti saat ini. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk Ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil di dalam kitab Kejadian 6 ayat 9. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, adik-adik, kita juga sudah menghafalkan ayat hafalan. Sekarang ada Pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Kak Susan. Pertanyaan yang pertama dari Kak Susan. Apa itu gaya hidup? Apa ya Kak Apa Susan? ya? Harusnya adik-adik tahu nih Kak Yefri. Pertanyaan yang kedua dari Kak Kak Yefri. Yefri. Bagaimana gaya hidup Nuh? Gampang banget nih Kak Yefri. Kira-kira adik-adik tahu nggak Kak Susan? Harusnya tahu Kak Yefri. Ayo adik-adik yang sudah tahu, ayo kirimkan jawaban adik-adik ke Instagramnya DNA Kids. Atau WhatsApp grupnya DNA Kids. Kakak tunggu ya. Nah adik-adik, yuk segera persiapkan peralatan kita, baik itu gunting maupun lem. Karena sekarang kita akan beraktivitas. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai kita akan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas besar, HVS, 2 warna, lem fog, gunting, glitter, spidol. Ambil HVS warna ungu, lipat jadi 2 bagian, lalu lipat lagi seperti yang kakak lakukan. Adik-adik ikuti ya, buka lipatannya, lalu lipat lagi seperti ini, dibuka. Nah, jadi ada 8 bagian ya. Ambil gunting, kita gunting sampai di tengah, oke. Nah, lalu buka, ditekuk seperti ini ya. Kakak lakukan perlahan-lahan ya, adik-adik ikuti. Potong ke HVS yang warna oranye. Ini ukurannya 9 dikali 8 cm. Sekarang ikuti kakak. Lipat bagian panjangnya. Seperti ini adik-adik ya. Ambil lem fognya ya. Bagian bawah dulu. Lalu kita kasih lem lagi. Hati-hati. Nah, ini lem di sini ya. Adik-adik bisa hias. Ini bisa hias di atasnya seperti ini. Di sini kita tulis kayak mirip handphone gitu adik-adik. Ini notes kita udah jadi nih. Jangan dibuang ya notes ini. Kita akan pakai 2 minggu. Nah, adik-adik, ini kan lubang di sini. Ya, kita bisa masukkan pesan-pesan penting yang harus kita lakukan seperti ini. Jadi diselipkan di sini. Oh, ya adik-adik ya. Seperti ini notes kita. Bagian belakang juga bisa dihias. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian, kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Setiap orang tua pasti memiliki kerinduan agar anak-anak mereka bisa lebih dekat dengan Tuhan. Nuh sudah menunjukkan keteladanan kepada anak-anaknya agar selalu hidup bergaul dengan Tuhan. Kami mengajak para orang tua untuk mengadakan mesbah keluarga setiap hari bersama anak-anak. Ajarkan mereka berdoa, bagikan kesaksian, dan penghiburan bagi anggota keluarga. Mesbah keluarga adalah langkah awal untuk memiliki gaya hidup kerajaan Allah. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, waktunya kita untuk memberi. Nah, di layar handphone adik-adik dan di layar televisi adik-adik ada QR Code. Boleh minta tolong sama papa mama untuk scan QR Code tersebut. Sebelum kita memberikan persembahan adik-adik, terlebih dahulu kita berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Sekarang kami akan memberikan persembahan yang terbaik
Semoga Tuhan berkati tangan-tangan yang akan memberi dan tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, agar dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, see how great is our God.
surga, terima kasih untuk tahun 2022 yang sudah kami lewati ini. Semoga di tahun 2023 dapat menjadi tahun yang baik dan penuh berkat. Kami berdoa untuk keluarga dan teman-teman kami dimanapun dan kapanpun mereka berada. Semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan dan semoga semuanya selalu dalam perlindungan Tuhan. Juga kami ingin berdoa untuk Opa Niko dan Opa Samuel. Semoga Tuhan memberikan hikmat untuk mereka agar mereka dapat memimpin gereja kami. Juga untuk keluarga Opa Niko dan Opa Samuel, Tuhan tolong berikan kesehatan dan sertai mereka selalu. Juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu beserta keluarganya. Semoga Tuhan berkati mereka dan semoga Tuhan selalu berikan kesehatan untuk mereka. Juga kami ingin berdoa untuk bangsa kami, Indonesia. Semoga Tuhan jauhkan dari roh-roh yang jahat dan semoga Tuhan berikan perlindungan untuk bangsa kami di tahun 2023 ini. Juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Semoga Tuhan selalu berkati mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, semuanya angkat tangannya. Kita mau menerima berkat Tuhan. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan. Biarlah sukacita, damai sejahtera yang senantiasa adik-adik rasakan dimanapun dan apapun yang adik-adik lakukan. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Nah, adik-adik yang di rumah dan Kak Yefri, ibadah kita hari ini sudah selesai. Benar sekali Kak Susan, dan firman Tuhan hari ini mengajarkan kita agar kita memiliki gaya hidup sama seperti Nuh, Yaitu takut akan Tuhan. Nah, adik-adik, sampai ketemu lagi di minggu depan. Happy Sunday, God bless you. Bye-bye.